Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopriana Hidayah Widiandayani dengan NIM 191910501016. Saya adalah mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Negeri Jember. Di sini saya akan membahas mengenai materi dari analisa sumber daya dan geologi lingkungan. Yang pertama, saya akan membahas konsep dasar geologi lingkungan dan dilanjutkan dengan membahas geologi pada permukaan tanah. Sebelumnya, geologi lingkungan adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan geologis. Sedangkan geologi permukaan tanah, seperti yang kita ketahui, tanah adalah bagian yang terdapat pada kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Konsep dasar geologi lingkungan. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Sedangkan bumi adalah permukaan dan bawah permukaan pada batuan sebagai komponen penyusunnya, serta proses-proses fisik yang membentuk selama waktu geologi. Lingkungan adalah total keseluruhan dari suatu keadaan. Lingkungan meliputi kondisi fisik dan sosial budaya. Kondisi fisik berupa bentuk lahan, udara, air, dan gas. Sedangkan sosial budaya meliputi etika, ekonomi, estetika, dan kenyamanan. Secara singkat, geologi lingkungan adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan geologis. Selanjutnya, konsep-konsep geologi lingkungan. Dalam ilmu geologi lingkungan tidak pernah terlepas dari pemahaman mengenai bumi beserta isi dan aktivitasnya. Maka dari itu, terdapat 7 konsep yang berada pada geologi lingkungan. Konsep pertama, menjelaskan bahwa bumi pada dasarnya merupakan sistem tertutup. Di bumi terdapat berbagai macam peristiwa yang terjadi karena aktivitas-aktivitas setiap bagian dari bumi. Bumi dikatakan sebagai sistem dengan 4 buah bagian, yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer. Di setiap bagian sistem itu terjadi berbagai macam aktivitas yang saling berkaitan. Konsep kedua. Dalam konsep kedua ini menjelaskan bahwa bumi merupakan satu-satunya tempat yang paling sesuai dengan kehidupan manusia. Akan tetapi sumber daya yang dimilikinya sangat terbatas. Dan pada konsep ketiga, menjelaskan bahwa proses-proses fisik yang terjadi di bumi mengubah bentang alam yang kita miliki. Pengetahuan tentang sejarah geologi mengenai proses yang telah terbentuk pada masa lalu yang saat ini kita masih bisa lihat hasil proses-proses itu. Konsep keempat. Dalam konsep keempat ini menjelaskan tentang banyaknya proses alam yang terjadi di bumi yang dapat membahayakan umat manusia. Sebagai contoh, terdapatnya aktivitas gunung berapi yang dapat sewaktu-waktu meletus. Kemudian ada tsunami, erosi, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Semua bencana itu merupakan dampak dari proses-proses yang terjadi di bumi, karena pada dasarnya bumi merupakan suatu sistem yang terus bergerak. Konsep kelima. Konsep kelima menjelaskan tentang perencanaan penggunaan lahan dan pengairan harus berusaha memperhatikan keseimbangan antara pertimbangan segi ekonomi dan dari segi yang lain seperti estetika. Pertimbangan sumber daya alam dan evaluasi keindahan sebuah kawasan sebelum dilakukannya pembangunan menjadi bagian yang penting dalam teori environmental impact atau dampak lingkungan. Selanjutnya, konsep keenam. Dalam konsep keenam menjelaskan tentang dampak dari penggunaan lahan yang cenderung bertumpuk. Dan yang terakhir, konsep ketujuh. Konsep ketujuh menjelaskan tentang komponen fundamental lingkungan, merupakan faktor geologi dan pemahaman tentang lingkungan memerlukan beberapa pendekatan melalui ilmu kebumian dan disiplin ilmu lain yang berhubungan. Perbedaan dalam mempertimbangkan suatu pembangunan sebuah wilayah dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu fisik, biologi, dan fungsi kedayagunaan. Apa saja faktor-faktornya?
Yang pertama ada faktor fisik, faktor biologis, dan faktor fungsi kedayagunaan. Faktor fisik yaitu pertimbangan keadaan geografis, proses hidrologi, tipe batuan, tanah, dan klimatologi. Sedangkan faktor biologis yaitu pertimbangan aktivitas makhluk hidup, terutama tumbuhan dan hewan, perubahan keadaan biologis atau proses spasial analisis terhadap informasi. Yang terakhir yaitu faktor fungsi kedayagunaan, yaitu kegunaan lahan, estetika, keterkaitan antara aktivitas manusia dengan faktor fisik dan biologis, dan peraturan yang mengatur lingkungan. Selanjutnya, geologi pada permukaan tanah. Lapisan tanah yang akan kita bahas pertama kali. Tanah terdiri atas lapisan-lapisan. Lapisan tanah berturut-turut dari atas ke bawah. Setiap lapisan juga memiliki jenis tanah yang berbeda-beda. Begitu pula dengan struktur tanah, batuan yang dikantung dalam tanah, jenis kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat gambar tanah mulai dari lapisan paling bawah menuju lapisan paling atas. Lapisan paling bawah atau disebut juga lapisan batuan induk. Kemudian di atasnya terdapat lapisan bawah, dan di atasnya terdapat lapisan tengah, dan yang paling atas disebut dengan lapisan atas. Tanah lapisan atas. Tanah lapisan atas berwarna gelap dan kehitam-hitaman. Tebalnya ini antara 10 sampai 30 cm. Lapisan ini juga merupakan lapisan tersubur karena adanya bunga tanah atau humus. Lapisan tanah yang paling atas atau topsoil merupakan bagian yang optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Semua komponen-komponen tanah terdapat di lapisan inti, yaitu ada mineral sebesar 45%, bahan organik sebesar 5%, ada air antara 20-30%, dan ada udara dalam tanah yakni sekitar 20-30%. Kemudian tanah lapisan bawah. Tanah lapisan bawah warnanya cenderung lebih cerah dan lebih padat daripada tanah lapisan atas. Lapisan tanah ini tebalnya antara 50 sampai 60 cm. Lebih tebal dari lapisan tanah atas dan sering disebut sebagai tanah cadas atau tanah keras. Di lapisan tanah ini, kegiatan jasad hidup mulai berkurang. Biasanya ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakar tunggang, dalam dan panjang agar mencapai lapisan tanah. Selanjutnya, batuan induk tanah. Batuan induk merupakan batuan asal dari tanah. Lapisan tanah ini warnanya kemerah-merahan atau kelabu keputih-keputihan. Lapisan itu dapat pecah dan diubah dengan mudah, tetapi sukar ditembus akar. Di lereng-lereng gunung, lapisan ini sering terlihat jelas karena lapisan atasnya telah hanyut oleh air hujan. Semakin ke dalam, lapisan ini merupakan batuan pejal yang belum mengalami proses pemecahan. Pada lapisan ini, tumbuhan jarang bisa hidup. Kemudian kita beralih ke struktur tanah. Pengertian tanah. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup di bumi karena tanah membantu pertumbuhan tumbuhan dengan menyediakan hara, air, dan unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh, sekaligus sebagai penopang akar. Tanah juga menjadi habitat hidup bagi makhluk mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi tempat untuk hidup dan bergerak. Dari segi klimatologi, tanah juga memegang peranan yang penting sebagai penyimpan air dan menekan erosi. Meskipun tanah sendiri juga dapat bererosi. Komposisi tanah berbeda-beda. Pada satu lokasi dengan lokasi yang lain, air dan udara merupakan bagian dari tanah. Kemudian, macam-macam jenis tanah yang ada di Indonesia.
Yang pertama, ada tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang sangat subur, yang terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Kemudian ada tanah pasir. Tanah pasir adalah tanah yang bersifat kurang baik bagi pertanian, yang terbentuk dari batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan berkerikil. Kemudian ada tanah aluvial atau tanah endapan. Tanah aluvial adalah tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur, juga cocok untuk lahan pertanian. Kemudian ada tanah potsolid. Tanah potsolid adalah tanah subur yang umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan juga bersuhu rendah atau dingin. Kemudian ada tanah vulkanik atau tanah gunung berapi. Tanah vulkanis adalah tanah yang terbentuk dari lapukan materi letusan gunung berapi yang subur dan juga mengandung hara yang tinggi. Jenis tanah vulkanik ini dapat kita jumpai di sekitar lereng gunung berapi. Selanjutnya ada tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah yang tidak subur, yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara. Namun, unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan yang tinggi. Contohnya banyak terdapat di Kalimantan Barat dan Lampung. Selanjutnya ada tanah Mediteran atau tanah kapur. Tanah Mediteran adalah tanah yang sifatnya tidak subur, yang terbentuk dari pelapukan batuan yang kapur. Contohnya terdapat di Nusa Tenggara, Maluku, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang selanjutnya ada tanah gambut atau tanah organosol. Tanah organosol adalah jenis tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam, karena merupakan hasil bentukan pelapukan tumbuhan rawa. Contohnya di rawa Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Jenis-jenis tanah. Yang pertama ada tanah vulkanis, tanah andosol. Proses terbentuknya dari abu vulkanis yang telah mengalami proses pelapukan. Ciri-cirinya warna kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi dan sangat subur. Pemanfaatannya sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus, atau cemara. Persebarannya ada di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Kemudian ada tanah regosol. Proses terbentuknya tanah regosol ini dari endapan abu vulkanis baru yang memiliki butir kasar. Ciri-cirinya ini berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kekuningan, dan kadar bahan organiknya rendah. Pemanfaatannya ini biasanya untuk pertanian padi, palawija, tebu, dan kelapa. Persebaran tanah regosol ini banyak di lereng gunung berapi, pantai, dan bukit pasir pantai yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Kemudian ada tanah aluvial, tanah endapan. Proses terbentuknya tanah hasil erosi, lumpur, dan pasir halus di daerah-daerah dataran rendah. Ciri-cirinya ini berwarna kelabu dan peka terhadap erosi. Pemanfaatannya sebagai lahan pertanian, sawah, dan palawija. Persebarannya di Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. 2. Tanah organosol. Tanah organosol ini meliputi tanah humus. Tanah humus, proses terbentuknya ini dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Ciri-cirinya berwarna kehitaman, mudah basah, mengandung bahan organik, dan sangat subur. Pemanfaatan tanah humus ini sebagai lahan pertanian. Persebarannya di Lampung, Jawa Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, tanah gambut. Proses terbentuknya melalui
hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air, biasanya di rawa-rawa. Ciri-cirinya bersifat sangat asam, unsur hara rendah sehingga tidak subur. Pemanfaatannya ini untuk pertanian pasang surut. Dan persebaran tanah gambut ini berada di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Seram, Papua, dan pantai selatan. Ketiga, ada tanah litosol atau tanah berbatu-batu. Proses terbentuknya tanah litosol ini dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru atau belum sempurna, sehingga butirannya besar atau kasar. Ciri-cirinya ini beraneka ragam, pada umumnya berpasir, tak bertekstur, warna kandungan batunya, kerikil dan kesuburan bervariasi. Pemanfaatannya masih alang-alang, bisa untuk hutan, dan persebarannya berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Yang keempat ada tanah potsol. Proses terbentuknya tanah potsol ini di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan yang cukup tinggi. Ciri-ciri tanah potsol ini berwarna pucat, kandungan pasirnya kuarsa tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, dan kurang subur. Pemanfaatannya untuk pertanian palawija. Persebaran tanah potsol ini berada di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Papua. Yang kelima ada tanah laterit. Proses terbentuknya tanah laterit ini karena tanah yang tercuci air hujan sehingga unsur haranya telah hilang, meresap dan mengalir ke dalam tanah. Ciri-cirinya berwarna coklat kemerah-merahan dan juga tidak subur. Pemanfaatannya untuk lahan pertanian. Nah, persebaran tanah laterit ini ada di Kalimantan Barat, Lampung, Banten, Sulawesi Tenggara. Yang keenam ada tanah mergel. Proses terbentuknya dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Ciri-cirinya ini tidak subur dan pemanfaatannya untuk hutan jati. Persebarannya berada di Yogyakarta, Periangan Selatan di Jawa Barat, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Kediri, Madiun, dan Nusantara dan Nusa Tenggara. Yang ketujuh ada tanah terra rosa atau kapur. Tanah terra rosa ini ada tanah renzina. Tanah renzina proses terbentuknya dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Ciri-cirinya berwarna putih sampai hitam dan sedikit unsur hara. Pemanfaatannya untuk palawijaya dan hutan jati. Persebarannya berada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan ada tanah mediteran. Proses terbentuknya ini merupakan hasil pelapukan batuan kapur keras dan juga sedimen. Ciri-cirinya berwarna putih kecoklatan, keras, dan juga tidak subur. Pemanfaatannya untuk pertanian tegalan dan hutan jati. Persebarannya berada di pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.